Sword of Coming, episode 190-191. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Weibo menyinggung topik ini lebih lanjut, tetapi pada akhirnya ia enggan mengungkapkan terlalu banyak. Ruang kosong harus dibiarkan dalam karya kaligrafi dan lukisan, dan prinsip serupa juga berlaku dalam hal bercakap-cakap dengan orang lain. Catatan ini merujuk pada kaligrafi Tiongkok dan lukisan tradisional, yang seringkali sengaja menyisakan ruang putih yang besar. Ini adalah pilihan artistik yang berakar dari sejarah. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jubah putih yang anggun membubung ke angkasa dan terbang anggun di lautan awan dan hembusan angin pegunungan. Setelah meninggalkan gunung tertindas, Weibo memperlambat langkahnya dan dengan santai meraih awan di dekatnya. Seolah sedang membuat bola salju, ia terus meremas awan tersebut dan meningkatkan kekuatannya. Setelah memadatkan awan dengan kuat, Weibo akhirnya memegang bola putih seukuran kerikil di tangannya. Saat melayang di langit, ia menemukan salah satu sumber sungai kumis naga di kota kecil itu. Ia melemparkan bola putih itu dengan ringan ke arah sungai di gunung, dan setelah mendarat, tak lama kemudian seekor ikan biru berenang menghampiri dan melahapnya. Ikan biru itu kemudian berenang mengikuti arus sungai, keluar dari gunung, melewati Asureko Ridge, jembatan lengkung batu, bengkel pandai besi, dan akhirnya memasuki aliran air yang deras di persimpangan antara sungai kumis naga dan sungai jimat besi, lalu terjun bebas ke air terjun. Sungai menderu maju, dan waktu terus mengalir. Di tepi sungai jimat besi, tempat tak seorang pun hadir, Dewi Sungai bernama Yang Hua duduk di batang pohon willow tua yang menjulang di atas sungai. Matanya terpejam saat ia mengistirahatkan pikirannya, namun Dewi Sungai yang kecantikannya tersembunyi di balik pelindung wajahnya tiba-tiba membuka matanya saat itu juga. Dengan lambaian tangannya, seekor ikan biru yang lincah langsung muncul di telapak tangannya. Ia menggunakan jarinya untuk membelah perut ikan itu, menyingkap bola putih yang penuh energi spiritual. Kemudian, ia dengan lembut mengusapkan ibu jarinya ke atas sayatan di perut ikan itu, menjahit luka ikan pembawa pesan itu kembali. Ikan biru itu menyelinap melalui tangannya dan masuk ke dalam air, dan ia tampak sehidup dan segembira mungkin. Seolah-olah sisiknya bahkan lebih berwarna daripada sebelumnya. Yang Hua menatap bola putih di tangannya. Gumpalan aura akar awan melayang di dalam bola putih ini, dan ini membuat bola putih itu sangat berharga. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para dewa sungai. Tentu saja, para dewa sungai dan dewa gunung memiliki jenis kelezatannya masing-masing. Misalnya, saripati air dan akar awan keduanya terbentuk dari kondensasi aura gunung dan air yang tak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud. Kotoran dipisahkan dan hanya saripatinya yang tersisa, dan nilai benda-benda ini bagi para dewa serupa dengan nilai panggung pembunuh naga bagi senjata dewa, dan nilai kerikil empedu ular bagi naga banjir dan sejenisnya. Sungguh, semua ini adalah hal-hal yang sangat penting. Yang Hua mendongak, dan samar-samar ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di puncak gunung, di tengah awan dan kabut. Ada anting emas di salah satu telinganya. Belum lama ini, ia menyaksikan sendiri orang ini menunggangi ular piton hitam dengan bakat kultivasi yang pas-pasan bersama Suruo, seorang murid Mohis dan salah satu penjaga kekaisaran Li Agung. Setelah melawan arus sungai dan melewati tempat ini, mereka menuju pegunungan di kejauhan. Namun, Yang Hua tidak menyangka bahwa Weibo secara mengejutkan akan menjadi dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung. Pangkatnya kini jauh di atas dirinya. Saat ini, Yang Hua tidak yakin mengapa Weibo menunjukkan niat baik padanya. Mungkin posisinya sedang tidak stabil, jadi dia perlu memenangkan hati orang lain. Yang Hua tersenyum dingin. Ia mengepalkan tinjunya dan dengan tegas menghancurkan bola putih di tangannya, menyebabkan seluruh energi spiritual mengalir ke tubuhnya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan ombak muncul di sungai di bawah kakinya. Seolah-olah sungai itu sedang mengekspresikan kegembiraannya setelah melihat tuannya meningkatkan kultivasinya. Weibo mengalihkan pandangannya dari sungai Iron Talisman yang jauh sebelum berbalik dan kembali ke Gunung Cloud Drape. Saat ia menunggangi angin dan terbang melintasi pegunungan, sesekali ada pemurniki yang mendongak dan berteriak keras untuk menyapa. Dulu, Weibo selalu tersenyum dan membalas sapaan mereka. Namun, hari ini, ia sedang tidak ingin melakukannya. Ia tiba di depan sebuah jembatan rantai besi dan tali yang menggantung di antara dua puncak gunung. Jembatan ini masih dalam tahap pembangunan, dan lebarnya cukup untuk dilewati dua kereta kuda. Sekencang apapun angin gunung, jembatan itu hanya akan bergoyang sedikit.
Hal ini karena para penyuling dan mekanik Mohiski memiliki persyaratan ketat mengenai seberapa besar jembatan boleh bergoyang dalam kondisi angin seperti apa. Mereka pasti tidak akan mengambil jalan pintas. Papan-papan kayu eboni terbentang di atas jembatan tali, jenis kayu yang sangat kuat. Bahkan, serangan penuh seorang pendekar pedang di 5 tingkat bawah hanya akan meninggalkan lubang kecil di kayu ini. Rantai-rantai besinya juga ditempa dari saripati besi berkualitas tinggi. Lagi pula, tokoh-tokoh yang memiliki sejarah 100 tahun sudah bisa dianggap terhormat dan berwibawa di dunia fana. Namun, di dunia budidaya, hanya tempat-tempat dengan sejarah lebih dari 500 tahun yang berani menyebut diri mereka sebagai tempat yang terhormat. Saat Dewa Gunung berjubah putih berjalan melintasi papan kayu eboni, kontras yang mencolok di antara keduanya membuat seseorang ingin mendesah penuh emosi dan berkata, "Ah, betapa tinggi dan megahnya gunung itu." Weibo berhenti dan meletakkan tangannya di pagar jembatan. Ia mendongak dan menatap ke kejauhan. Dia tahu bahwa setidaknya setengah dari alasan mengapa dia mampu menjadi dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar adalah pria dengan topi bambu dan pedang bambu. Itu karena Kekaisaran Li Agung telah menemukan bahwa hanya setelah pertemuannya dengan pria itu, ia secara misterius telah menghancurkan batasan yang dikenakan padanya. Awalnya ia direndahkan menjadi penguasa gunung yang menyedihkan, ia telah kembali ke posisi aslinya sebagai dewa gunung Go Table Mountain. Semua ini berkat tebasan pedang bambu itu. Nyatanya, Weibo sendiri baru menyadarinya setelah sekian lama. Seiring berjalannya waktu, Weibo perlahan mulai menyadari keistimewaan tubuh dewanya. Bisakah mangkuk kecil menampung air sebanyak 1 tong penuh? Tentu saja tidak. Hal ini terjadi meskipun ia pernah menjadi dewa resmi Gunung Utara Negara Air Ilahi, dewa resmi tingkat tinggi yang dapat menerima dupa dan persembahan dalam jumlah yang cukup besar. Hanya saja, seorang dewa abadi telah menggunakan kemampuan mistis yang luar biasa untuk membatasinya setelah itu. Namun, untuk menerima semua dupa dan energi spiritual di wilayah pegunungan utara Kekaisaran Li Agung. Saat meninggalkan Gunung Gotable, Weibo merasa ini akan menjadi tugas yang mustahil. Mencoba menerima semua dupa dan energi spiritual akan menjadi penilaian yang berlebihan terhadap kemampuannya sendiri. Mungkin tidak separah cacing tanah yang mencoba mengguncang pohon, tetapi pasti akan separah bayi yang mencoba mengayunkan palu untuk menempa besi. Jika ia mencoba ini, ia pasti akan merusak tubuhnya dan menghancurkan vitalitas fundamentalnya. Namun sekarang, Weibo dapat dengan mahir memerintah dan mengendalikan sekitar 30 gunung di wilayahnya. Inilah alasannya mengapa dia bersedia menunjukkan niat baik yang sebesar-besarnya kepada Chen Pingan dan mengajaknya berkeliling pegunungan, pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa anak muda ini berada di bawah perlindungannya. Pertama, Chen Pingan tidak mudah dibenci. Kedua, ia harus membalas budi Aliang. Ketiga, ada kemungkinan Aliang suatu hari nanti akan kembali ke dunia ini. Alasan ketiga tentu saja yang paling penting. Jika Aliang benar-benar kembali ke dunia ini suatu hari nanti, Weibo sangat takut pria itu akan kecewa dengan penampilannya. Jika memang begitu, maka karena serangan pedang bambu di Gunung Gotable telah membuat basis kultivasinya meningkat pesat, serangan pedang bambu berikutnya di Gunung Cloud Drape mungkin bisa menghancurkannya kembali ke wujud aslinya. Jika dia masih Weibo di Gunung Gotable, mungkin dia bisa menganggap hal ini jauh lebih ringan. Namun, sekarang, dia tidak sanggup melakukannya. Ini karena gadis muda itu berkultivasi di istana musim semi abadi Kekaisaran Li Agung. Weibo berbalik menatap ke selatan, jauh di selatan Kekaisaran Li Agung. Ia menyipitkan mata dan bergumam pelan, "Kau harus menjalani hidup yang baik. Dan jangan lagi jatuh cinta pada cendekiawan." Cendekiawan adalah yang terburuk dalam hal mengecewakan orang yang sangat mencintainya. Duduk di luar bangunan bambu di Downtrodden Mountain, bocah lelaki berbaju biru ingin memakan kerikil empedu ular biasa untuk menenangkan sarafnya setelah mendengarkan cerita Weibo tentang pertempuran luar biasa di perbatasan antara dua dunia. Saat bocah lelaki berbaju biru itu mengunyah kerikil empedu ular, ia teringat raut wajah Chen Pingan yang memelas saat ia berbalik menatap bangunan bambu tadi. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya heran dan berkata, siapa sangka guru juga akan meneteskan air mata. Guru benar-benar seseorang dengan emosi yang tulus. Itu adalah kisah yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, namun ia tetap begitu terharu hingga tak kuasa menahan air mata. Aku yakin segalanya pasti akan spektakuler saat guru berkeliling dunia nanti. Ketika ia menemukan ketidakadilan, ia akan meraung dan menerjang untuk menyelamatkan para wanita muda yang kemudian akan mengabdikan diri kepadanya. Dengan sekali goncangan, guru akan menjadi seseorang yang sangat berpengalaman dalam hubungan. Dalam benak anak laki-laki itu, perjalanan keliling dunia Chen Pingan di masa depan pasti akan dipenuhi wanita-wanita cantik dan menawan.
Ia semakin bahagia saat memikirkannya, dan ia merasa akan sangat menarik ketika suatu hari nanti seorang kultivator wanita akan jatuh ke pelukan anak laki-laki yang keras kepala dan membosankan ini. Sementara itu, gadis kecil berbaju merah muda masih merasa terkejut dan takjub dengan cerita Weibo. Ekspresinya rumit, dan ada kegelisahan yang menggelegak di benaknya. Ia menoleh ke arah anak laki-laki berbaju biru dan bertanya dengan suara pelan, suku iblis di dunia itu begitu kejam dan bengis, jadi bagaimana manusia dan makhluk abadi di dunia agung bisa menjaga perdamaian satu sama lain? Mengapa para kultivator tidak menekan dan membantai kita? Anak laki-laki kecil berbaju biru itu berpikir sejenak sebelum menjawab dengan santai, mungkin mereka menganggap kita tak lebih dari kotoran anjing di pinggir jalan. Bahkan menginjak kita pun akan dianggap mengotori sepatu mereka. Gadis kecil berbaju merah muda itu hanya setengah percaya dengan jawaban ini. Namun, ia tak bisa memikirkan penjelasan lain, jadi ia hanya bisa memendam rasa khawatir dan gelisah ini dalam benaknya untuk sementara. Weibo sudah pergi, dan Chen Pingan pun tidak terburu-buru untuk bangun dan kembali ke bangunan bambu. Ia duduk diam di kursi bambu kecil sendirian. Angin pegunungan awal musim semi masih terasa dingin menusuk, membuat cambang anak muda itu berkibar bebas di udara. Sebelum pergi, Weibo tersenyum dan berkata, ada rumor bahwa Aliang sedang mencari pedang yang sebanding dengan kekuatannya. Chen Pingan masih ingat betul pertemuannya dengan orang itu di tepi sungai Jimat Besi. Sambil memegang topi bambunya di satu tangan dan menepuk pelan golok bambunya dengan tangan lainnya, ia membual, aku belum menemukan pedang yang sepadan untukku, pedang yang bisa kugunakan untuk mempermalukan semua kultivator pengguna golok di dunia. Weibo melanjutkan, ada yang bilang dia pendekar pedang tingkat 13, dan saat bertarung melawan iblis-iblis besar dulu, pedang di tangannya bukanlah yang terbaik. Namun, dia sudah terbiasa, jadi dia tidak mau beralih ke pedang lain. Setelah pedang itu hancur, wajar saja kalau dia perlu mencari pedang yang lebih baik. Bayangkan ini, bagaimana jika Aliang berhasil menemukan pedang yang memuaskannya? Bahkan, bagaimana jika ia berhasil menemukan pedang yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya? Satu pedang saja sudah cukup, dan hanya meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat saja sudah cukup. Saat itu, ia akan memiliki kekuatan tempur di puncak tingkat ke-14. Sebagai seorang kultivator pedang, mungkin ia bahkan akan mampu melawan para pendiri tiga ajaran saat itu. Mungkin ia bisa melawan leluhur Dao, Buddha, dan Sage tertinggi. Ini sungguh tak terbayangkan. Setelah mendapatkan pedang seperti itu, seberapa hebatkah Aliang nantinya? Weibo pergi setelah mengatakan ini. Wajahnya dipenuhi antisipasi dan rasa hormat, seolah-olah ia adalah bukit kecil yang sedang menatap gunung agung. Setelah memasuki gulungan gambar sang bijak cendekiawan, Chen Pingan pernah melepaskan satu serangan pedang. Baru pada saat inilah Chen Pingan mengerti apa yang telah diserahkan Aliang. Ketika berjalan menuruni gunung bersama Aliang pada malam hujan itu, lelaki yang mengenakan topi bambu itu mengatakan hal ini kepada anak laki-laki itu. Kau tahu, kau telah mengambil sesuatu yang kupikir sama bagusnya dengan milikku. Kalau suatu hari nanti kamu gak cukup kuat untuk membentuk setidaknya 2 atau 3 karakter di tempat itu, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Saat itu, Chen Pingan tidak memahami arti kata-kata yang diucapkan Aliang dengan begitu santai. Hal ini disebabkan pria bertopi bambu itu tampak setenang dan sesantai mungkin saat mengucapkan kata-kata tersebut. Akibatnya, pemuda itu sama sekali tidak menyadari betapa berat keputusannya. Saat itu, Chen Pingan sama sekali tidak tahu betapa kuat dan mengesankannya pedang itu. Dia juga tidak menyadari kekuatan Aliang yang sebenarnya. Jika Chen Pingan mengetahui hal-hal ini sebelum berpisah dengan Aliang, ia pasti akan bertanya kepada kakak abadi, yang merupakan perwujudan roh pedang, apakah ia bisa mengikuti guru lain. Pria itu bernama Aliang, seorang pendekar pedang dan orang yang sangat baik. Aliang tidak mengatakan apa-apa, jadi anak muda itu tidak tahu apa-apa. Aliang mengucapkan selamat tinggal, dan anak muda itu akhirnya mengetahui kebenaran. Seberapa bodohnya Aliang? Apa haknya memarahi saya sebagai orang yang bodoh dan baik hati? Chen Pingan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Setelah itu, ia berdiri dan berjalan kembali ke bangunan bambu. Melihat ini, bocah lelaki berbaju biru itu bertanya dengan suara pelan, "Guru, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda takut dengan cerita Weibo?" Sungguh tidak perlu takut pada hal-hal itu. Gunung stalaktit, tembok besar pedang Qi, Aliang, pedang iblis agung abadi. Hal-hal ini tidak mungkin lebih jauh dari kita. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka bahkan jika langit runtuh. Orang bijak Konfusianisme lebih dari sekadar omong kosong. Kekuatan tempur mereka juga cukup mengesankan.
Bagaimanapun, pendekar pedang abadi dengan nama aneh itu tidak ada hubungannya dengan kita, betapapun kuatnya dia. Orang seperti ini jelas berkepala 3 dan berlengan 6, dan mereka jelas ganas, tak terkendali, dan siap membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka, tak peduli apakah mereka dewa atau makhluk abadi. Bahkan, aku memilih untuk tidak bertemu orang seperti itu, bahkan jika aku punya kesempatan. Mereka terlalu mengerikan. Bersin sekali saja dari mereka mungkin akan membuatku tak lebih dari sekadar tulang belulang. Chen Pingan menepuk kepala anak laki-laki kecil yang cerewet itu dan terkekeh, aku baik-baik saja. Ia berjalan ke lantai 2 gedung bambu itu dan meraih pedang kayu lokasnya sebelum berjalan menuju koridor di bawah atap. Ia mengangkat pedang kayu lokas itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, ke langit, dan mengucapkan 2 kalimat dalam hatinya. Saya seorang pendekar pedang, itu kesepakatan. Meskipun jembatan Chen Pingan menuju keabadian telah hancur, dan jelas mustahil baginya untuk memperbaikinya dalam waktu dekat, namun di dunia ini banyak sekali pendekar pedang hebat yang memiliki kemampuan luar biasa, yang kekuatannya dapat menandingi para pemurniki yang sanggup memindahkan gunung dan membelah lautan. Dalam hal seniman bela diri murni, yang paling riang dan anggun di antara mereka selalu pendekar pedang. Jika ada 2 seniman bela diri yang sama tampan dan mengesankannya, dengan yang pertama menggunakan tinju dan yang kedua menggunakan pedang, pastilah yang terakhirlah yang lebih disukai daripada yang pertama. Saat melancarkan pukulan, seseorang harus menyerang lawan secara fisik hingga buku-buku jarinya memar dan berdarah. Bahkan, seseorang mungkin harus menghancurkan kepala lawan secara langsung atau menembus perutnya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan menggunakan pedang? Memiliki keberanian 10.000 orang sejak muda, kini semakin mengesankan dengan pedang kesayangannya di pinggang. Ambisi pemuda itu heroik, mampu mengakhiri hidup sambil menikmati anggur sambil tersenyum. Catatan ekstrak dari puisi Li Bai, Jie Kesao Nian Chang Xing. Ini adalah puisi tentang pendekar pedang muda dan terampil. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berkeliaran di dunia dengan ilmu pedangku yang sekarang telah kukuasai, membunuh naga banjir di tempat naga banjir berkeliaran. Catatan ekstrak dari puisi Lu Yan, Lu Dongbin, Jueju. Lu Dongbin adalah seorang sarjana dan penyair legendaris Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Tang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seberapa riangkah ini? Seberapa halus dan mengagumkankah ini? Sekalipun Chen Pingan orangnya cerewet dan tidak menarik, tanpa sadar dia tetap saja merasa rindu saat mendengar Cui Dongshan melantunkan puisi-puisi ini di atas tebing di samping sungai. Chen Pingan sedang berlatih teknik tinju saat ini, dan setidaknya ia memiliki panduan mengguncang gunung untuk mengajarinya. Serendah apapun Ning Yao, setidaknya buku itu mampu mengarahkannya ke arah yang benar dalam hal berlatih seni bela diri. Dalam hal berlatih ilmu pedang, seseorang tentu membutuhkan kitab suci pedang atau yang serupa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika tidak, dengan bakat dan kemampuan pemahaman Chen Pingan, ia merasa tidak akan bisa membuat banyak kemajuan. Bahkan, ia merasa tidak akan membuat kemajuan apapun meskipun berlatih sampai langit menua dan bumi menjadi tandus. Hal ini menyebabkan Chen Pingan merasa sedikit cemas. Di luar bangunan bambu, seorang pria berjalan dari kejauhan sambil memegang tongkat pendakian bambu. Ada jimat kayu persik yang tergantung di pinggangnya, dan ia berteriak keras, Chen Pingan. Berdiri di lantai 2, Chen Pingan yang murung menoleh dan bertanya dengan keras, Saudara Li, apa yang membawamu ke sini? Chen Pingan berlari menuruni tangga. Dengan membawa Cuici, anak laki-laki muda yang dapat dianggap separuh muridnya, bersamanya, Li Xisheng secara khusus mendaki gunung tertindas untuk mengunjungi guru gunung, Chen Pingan. Li Xisheng melepaskan jimat kayu persik dari pinggangnya dan berkata langsung, aku mungkin harus segera meninggalkan kota kecil ini, jadi aku buru-buru ke sini untuk memberimu sesuatu. Kalau tidak, aku takut tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semuanya dengan baik jika aku harus pergi terburu-buru. Chen Pingan tidak mengulurkan tangan untuk menerima jimat kayu persik itu. Ia tidak khawatir pemuda itu akan mencoba menyakitinya, dan ia justru terbiasa tidak menerima hal-hal yang tidak ia usahakan. Ia tidak sanggup menerima sesuatu secara cuma-cuma. Kau tahu tentang adikku, Li Baozhen, kan? Tanya Li Xisheng. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Di bawah arahan rahasianya, Sulu mencoba membunuhmu di stasiun relay bantal, jelas Li Xisheng. Dia memang bersalah, tapi sudah terlambat bagiku untuk menghentikannya ketika aku mengetahuinya. Li Baozhen memang orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya sejak kecil. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Dia adik kedua Li Baoping, dan dia juga adikku. Bagaimanapun, keluarga tetaplah keluarga. Karena dia tidak mau meminta maaf dan bertobat atas kesalahannya, aku terpaksa melakukannya untuknya.
Menatap pemuda berkulit kecoklatan yang memilih untuk tetap diam, Li Zisheng tersenyum dan melanjutkan, "Tenang saja, aku sedang membahas masalah ini sebagaimana adanya, dan jimat kayu persik ini hanyalah hadiah permintaan maaf atas upaya pembunuhan di stasiun relay Bantal. Setelah aku meninggalkan kota kecil ini, kau tetap harus berhati-hati terhadap Li Baozhen. Jika kau menjadi jauh lebih kuat darinya di masa depan, Chen Pingan, aku mohon padamu untuk mengampuni nyawanya sekali dan memberinya kesempatan untuk mengubah jalan hidupnya. Sekali saja. Tentu saja, jika kalian berdua sama-sama kuat dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang berbahaya, kalian tidak perlu menahan diri dan menunjukkan belas kasihan. Yang terpenting adalah melindungi diri." Chen Pingan mempertimbangkan hal ini dengan saksama sejenak sebelum menjawab perlahan, "Oke." Li Zisheng memberikan jimat kayu persik itu kepada anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum hangat, "Kalau begitu, terima saja ini. Ini bukan masalah besar. Saudara Li, kau tidak perlu memberiku apapun. Lagi pula, kau bisa tenang saja bahwa aku pasti akan menepati janjiku." Chen Pingan melambaikan tangannya dan tersenyum sambil melanjutkan, "Karena kamu telah melakukan perjalanan sejauh ini dan khususnya datang ke sini untuk memberikan ini kepadaku, ini jelas merupakan barang yang sangat berharga." Lagi pula, suara Chen Pingan melemah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Padahal Ali yang pernah bercerita kepadanya, bahwa peluang besar yang sebenarnya di Jewel Small World masih ada di Fortune Street dan Peachleaf Alley. Intuisi Chen Pingan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan yang ditakdirkan ini mungkin terkait dengan jimat kayu persik di tangan Li Zisheng. Melihat tekad kuat anak muda itu, Li Zisheng ragu sejenak sebelum bertanya, "Bisakah kita bicara secara pribadi?" Setelah Kabupaten Dragon Spring menjadi Prefektur Dragon Spring, kabupaten yang awalnya memiliki nama unik dengan karakter naga, diubah namanya menjadi Kabupaten Lokas Yellow. Kantor prefektur didirikan di lokasi di utara pegunungan, dan kantor kabupaten tetap berada di tempat yang sama di kota kecil tersebut. Hakim daerah adalah seorang pejabat muda bermarga Yuan, dan sangat berbeda dengan hakim daerah sebelumnya, Wu Yuan, yang selalu suka bekerja sendiri. Hakim daerah Yuan hampir tidak pernah menunjukkan diri. Namun, anehnya, banyak urusan dan proyek yang sempat mandek di bawah kepemimpinan Wu Yuan yang kini dipromosikan, mulai berjalan lancar dan stabil kembali. Misalnya, pembangunan paviliun Wenchang dan kuil Wusheng, sehingga banyak orang merasa sangat tidak masuk akal jika Wu Yuan yang tidak berguna itu dipromosikan. Pejabat pengawas tungku yang baru adalah seorang pemuda bermarga Chao. Usianya sebaya dengan hakim wilayah Yuan, dan marganya juga berasal dari klan Jenderal Pilar. Namun, dibandingkan dengan hakim wilayah Yuan yang sulit dipahami, pejabat pengawas tungku Chao jauh lebih berani menunjukkan dirinya di depan umum. Ia tidak hanya berinisiatif mengunjungi klan dan keluarga kaya di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik, tetapi ia bahkan cukup sering mengunjungi sekolah swasta yang didirikan oleh klan Chen wilayah Ekor Naga. Hal ini terutama berlaku untuk pelajaran Li Zisheng. Jika pejabat pengawas tungku api Chao punya waktu luang, ia pasti akan melepas pakaian resminya dan berganti jubah konfusianisme untuk menghadiri pelajaran cendekiawan muda ini. Ia akan duduk di barisan paling belakang kelas secara terang-terangan, dan ia tidak akan pernah merasa malu karena sedang menghadiri pelajaran dengan sekelompok besar anak kecil. Ada jalan pos di sebelah timur Lokas Yellow County, dan stasiun relay di jalan ini yang paling dekat dengan kota kecil itu bernama Lokas Residence Relay Station. Stasiun itu tidak besar, tetapi memiliki semua yang dibutuhkan sebuah stasiun relay. Kelima kuda stasiun relay di sini adalah kuda perang kelas 2, dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh stasiun relay kecil di county lain. Pada hari itu, beberapa rombongan tamu terhormat tiba di stasiun relay kediaman Lokas pagi-pagi sekali. Pengawas prefektur Wu Yuan telah datang dari barat, dan ia hanya membawa 2 orang bawahannya yang paling terpercaya, seorang sekretaris akademisi dan seorang sekretaris militer. Hakim wilayah Yuan tiba setelahnya, setelah berjalan ke sana dengan kereta kuda. Namun, ketika ia melihat atasannya berdiri di pinggir jalan pos dan menunggunya, ia bahkan enggan menyapanya. Hakim wilayah Yuan malah langsung masuk ke stasiun relay dan meminta sepoci teh. Ia kemudian duduk di sana dan menyesap teh sendirian. Tak lama kemudian, petugas pengawas tungku api Chao tiba dengan menunggang kuda, dengan aroma alkohol yang masih melekat di sekujur tubuhnya. Ia terhuyung-huyung saat turun dari kudanya, dan bersendawa keras saat melangkah maju bersama kudanya. Kemungkinan besar ia terlalu banyak minum tadi malam, sehingga ia minum lebih banyak lagi hingga terbangun pagi ini. Ketika melihat Wu Yuan, ia buru-buru menepuk-nepuk pakaiannya untuk menghilangkan bau alkohol. Bersikap seolah-olah tidak ada yang salah, ia menghampiri pengawas prefektur dan membungkuk memberi salam.
Sambil terkekeh, bawahan Cao mau memberi hormat kepada pengawas prefektur Wu. Wu Yuan telah dipromosikan ke posisi tinggi, tetapi ia sama sekali tidak tampak sombong. Pejabat pengawas Tungku Cao adalah pejabat yang melapor kepada Kementerian Ritus, jadi sebenarnya Anda tidak perlu memberi hormat kepada saya, katanya dengan sopan dan santun. Senyum lebar tersungging di wajah Cao, pejabat pengawas Qilan. Penampilannya tampan dan tubuhnya ramping, tak heran jika pria dengan sikap riang ini dijuluki pohon giok klan Cao. Tidak, sudah sepantasnya aku memberi hormat kepadamu. Lagi pula, bawahan memang harus menghormati atasan mereka. Bagaimanapun, jika Tuan Wu menjadi menantu klan Yuan di masa depan, kau akan benar-benar berubah menjadi naga. Saat itu, pengaruhmu di pemerintahan akan semakin besar. Aku tak berani meremehkan Tuan Wu. Tutur kata dan tingkah laku Cao mau membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi dalam angin musim semi yang menyegarkan. Ia bersikap sangat rendah hati saat itu, namun ia berbicara dengan bebas dan sangat bertentangan dengan aturan kepegawaian. Sebenarnya, ia tidak terlalu menghormati Wu Yuan, seorang pejabat yang memimpin sebuah prefektur besar. Namun, hal ini tidaklah aneh. Sebagai keturunan sah klan Cao yang sangat diharapkan oleh para tetua, Cao mau punya banyak alasan untuk tidak menyukai Wu Yuan, calon menantu klan Yuan. Klan Yuan dan klan Cao keduanya merupakan klan pilar yang kuat di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Awalnya, mereka sangat dekat satu sama lain, dan sering terjadi pernikahan antar keturunan kedua klan. Namun, selama kurang lebih 100 tahun terakhir, kedua klan tersebut perlahan-lahan menjauh dan menjadi bermusuhan satu sama lain. Leluhur kedua klan yang telah membawa mereka menuju kejayaan saat ini pernah menjadi sekutu setia yang berjuang bersama di medan perang. Di saat yang sama, mereka juga merupakan pilar penting Kekaisaran Li Agung, dan berkat merekalah Kekaisaran dapat bangkit dan berkembang. Terlebih lagi, Cao Hang dan Yuan Xie berasal dari tempat yang sama, sehingga buku-buku sejarah menyebut mereka sebagai liontin giok kembar untuk ilmu pengetahuan dan seni bela diri. Bahkan hingga kini, banyak legenda dan cerita tentang kedua tokoh ini masih tersebar luas di sepanjang jalan dan gang Kekaisaran Li Agung. Faktanya, setelah mengatur stiker Dewa Pintu di prefektur Dragon Spring, semua Dewa Pintu yang terpampang di gerbang tempat tinggal adalah ilustrasi Cao Hang dan Yuan Xie, leluhur klan Cao dan klan Yuan. Mengenai pengiriman keturunan mereka untuk menjadi pejabat di prefektur Mata Air Naga, tidak ada yang tahu apakah ini di bawah bimbingan beberapa dewa abadi yang kuat atau karena keinginan untuk mendapatkan berkah leluhur. Lagi pula, pohon lokas tua itu telah tumbang dan layu, dengan semua daunnya berhamburan dan tak terlihat. Sungguh sulit untuk mengatakan apakah tanah leluhur kedua klan ini masih menyimpan berkah leluhur bagi mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang lain datang bersamaan. Mereka semua sudah lanjut usia. Salah satunya adalah seorang perempuan tua dengan tongkat, dan cucunya, Zhao Yao, pernah menjadi asisten Qi Jingchun yang terpelajar. Selama masa-masa sulit di kota kecil itu, ia telah meninggalkan kampung halamannya dengan kereta yang ditarik sapi. Ada juga seorang lelaki tua yang auranya tersembunyi, dan dia adalah leluhur tua klan Li. Setelah larangan di dunia kecil permata dicabut, lelaki tua itu berhasil naik ke tingkat ke-10 dan memenangkan 2 posisi penunjukan yang dilindungi untuk klan Li. Namun, cucu tertuanya, Li Xisheng, menolak tawaran ini, sementara cucunya yang lain, Li Baozhen, memilih untuk menerima tawaran ini. Catatan, memberikan hak istimewa turun-temurun berdasarkan prestasi leluhur seseorang dalam hal masuk sekolah dan menjadi pejabat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cucunya yang terakhir berhasil menjadi pejabat resmi di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Mengenai posisi yang masih dilindungi, posisi ini hanya bisa dibiarkan kosong untuk sementara. Bagaimanapun, klan Li bisa menyimpannya untuk keturunan yang menjanjikan di masa depan. Selain wanita tua dari klan Zhao dan pria tua dari klan Li, ada juga seorang pria tua bertubuh pendek dari sebuah rumah di sudut gang daun persik. Ia memiliki ekspresi yang baik hati, dan ketika Chen Pingan mengantar surat waktu itu, ia bahkan ingin mengundang anak laki-laki itu ke rumahnya untuk menawarkan air. Namun, anak laki-laki itu tidak berani menerima undangannya. Selain mereka, para tetua lainnya juga merupakan pemimpin klan dari 4 keluarga dan 10 klan. Mereka memiliki banyak tungku pembakaran naga, lahan pertanian, dan gunung-gunung biasa, dan dapat dikatakan bahwa merekalah tuan tanah sejati di kota kecil itu. Seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme dan bertopi tinggi dengan ringan menyibakkan tirai keretanya dan melangkah turun. Ia menyipitkan mata dan menyapukan pandangannya ke sekeliling, seketika membuat semua orang merasakan aura menyesakkan yang menyelimuti mereka. Seperti bayangan pohon, reputasi seseorang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi.
Orang tua berjubah Konfusianisme itu mempunyai banyak sekali gelar yang sangat kuat, murid pertama dari orang bijak cendekiawan, kakak senior Qi Jingchun, guru besar Kekaisaran Li Agung, orang bijak Konfusianisme, pemain Go Kekaisaran yang telah menikmati pertandingan dengan penguasa kota-kota Kaisar Putih di tengah awan berwarna-warni. Benua Vial berharga timur merupakan benua terkecil dari 9 benua di dunia agung, namun kebangkitan Cuichan membantu menarik perhatian banyak tokoh perkasa yang tersembunyi di latar belakang benua kecil ini. Setelah Cuichan turun dari kereta dan berdiri diam, semua pemimpin klan yang lebih tua membungkuk dan memberi hormat kepadanya secara serempak. Ketika para pemimpin klan perlahan mengangkat kepala, mereka terkejut mendapati seorang gadis muda cantik berpakaian istana turun dari kereta dan berdiri di belakang lelaki tua yang berkuasa dan berpengaruh itu. Beberapa pemimpin klan mengetahui beberapa rahasia, dan hal ini membuat mereka terkejut. "Kalian semua bisa kembali sekarang," kata Cuichan dengan suara tenang dan acuh tak acuh. Tak seorang pun berani menolak. Bahkan, mereka tak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kebencian.